Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan tentang apa itu manusia tentu sangatlah luas. Definisi manusia bisa berbeda-beda tergantung dari sudut pandang seperti apa kita membicarakannya. Kita bisa saja membicarakan tentang apa itu manusia dari berbagai macam perspektif, mulai dari ilmu pengetahuan, budaya, maupun agama. Bahkan dari perspektif ilmu pengetahuan saja, kita bisa mendapatkan berbagai macam pengertian tentang apa itu manusia. Secara biologis misalnya, apa itu manusia dapat dipahami sebagai spesies dalam kelompok mamalia yang termasuk dalam ordo Primata dan Familia Hominidae. Manusia termasuk dalam genus Homo dan memiliki nama ilmiah Homo sapiens. Secara biologis, apa itu manusia hanya dipelajari berdasarkan aspek-aspek fisiologisnya saja. Misalnya, apa itu manusia memiliki tubuh yang tegak dengan anggota tubuh yang sangat adaptif seperti tangan yang mampu melakukan manipulasi dan penggunaan alat. Manusia juga memiliki sistem organ internal yang mirip dengan mamalia lainnya, termasuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem reproduksi. Dari segi genetik, apa itu manusia memiliki sepasang kromosom seksual yang menentukan jenis kelamin, XX untuk wanita dan XY untuk pria, dan kumpulan kromosom non-seksual lainnya. Lalu, bagaimana pandangan Islam mengenai apa itu manusia? Simak penjelasan selengkapnya berikut seperti yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Menurut ajaran agama Islam, apa itu manusia dapat dipahami sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai istilah dalam Al-Quran yang merujuk pada manusia, antara lain al-insan, al-nas, al-abd, al-bani Adam, dan sebagainya. Istilah-istilah dari Al-Quran tersebut menunjukkan sifat-sifat, ciri-ciri, atau peran manusia. Al-insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-nas berarti manusia dalam arti jamak. Al-abd berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Dalam ajaran Islam, apa itu manusia seringkali disebut sebagai makhluk yang paling sempurna dan lebih baik daripada makhluk lainnya, termasuk malaikat. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Manusia tersebut sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna bukanlah karena manusia tidak pernah melakukan kesalahan. Manusia tersebut sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala paling sempurna karena manusia dibekali oleh akal budi. Dan akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal membantu manusia untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Jika diibaratkan sebagai perkembangan teknologi, manusia adalah makhluk paling mutakhir karena dibekali akal, sebuah fitur yang tidak ada pada makhluk lainnya. Dengan akal inilah manusia dapat menghasilkan berbagai macam teknologi modern yang memungkinkan mereka karena melakukan penjelajahan ruang angkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah." Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Selain keunggulan akal yang dimiliki manusia dibandingkan makhluk lainnya, apa itu manusia juga memiliki keunggulan lainnya. Keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya terletak dari amanat dan tanggung jawab yang dibebankan pada apa itu manusia. Allah menanyakan kepada langit, bumi, dan pegunungan apakah mereka mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di dunia ini. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia, bahkan mereka merasa khawatir bahwa mereka tidak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Namun manusia akhirnya yang bersedia untuk mengambil amanah tersebut dan pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban di hari pembalasan, yakni Yaumul Qiyamah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan pikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Disinilah terletak kekuatan manusia, karena semua makhluk tidak sanggup menerima amanah dari Tuhan karena takut tidak mampu menjalankannya. Namun, manusia menerima amanah itu dengan segala konsekuensinya, ketika semua makhluk menolak untuk menjadi khalifah di dunia ini. Manusia datang dengan siap, sedia, dan menyatakan bahwa ia sanggup menjalankan amanah tersebut. Meskipun manusia memiliki sifat yang tidak selalu cenderung ke arah kebaikan, pikiran mereka tidak selalu positif dan tindakan mereka tidak selalu sesuai dengan aturan agama. Terkadang manusia sadar akan amanah dan tanggung jawab yang mereka emban dengan berbuat kebaikan. Namun pada saat yang sama mereka juga melalaikannya dengan melakukan dosa yang justru menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Lalu seperti apakah ciri-ciri manusia terbaik? Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa apa itu manusia adalah makhluk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Apakah yang membuat apa itu manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna bukan karena mereka tidak pernah melakukan kesalahan dan juga dosa. Akan tetapi jika dibandingkan manusia dengan manusia lainnya, tentu akan dapat dilihat jelas jika ada manusia yang baik dan yang tidak baik. Ada beberapa hal yang membuat manusia itu dinilai baik atau tidak. Lalu bagaimana manusia baru bisa dianggap baik? Berikut kualitas-kualitas yang dapat membuat apa itu manusia disebut sebagai manusia yang baik atau tidak berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia bisa dikatakan baik jika mempelajari Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Manusia disebut sebagai sebaik-baiknya manusia juga dapat dilihat dari akhlaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6035. Manusia disebut baik juga dapat dilihat dari berbagai atau bagaimana dia bisa membuat orang lain merasa aman sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2263. Manusia disebut baik juga dilihat dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Ia juga disebut baik dapat dilihat dari pemahamannya terhadap syariat Islam. Kemudian juga dari kebiasaannya dalam bersedekah dan berbuat baik kepada sesamanya. Kemudian dilihat dari bagaimana dia merapatkan shaf ketika sholat. Lalu manusia juga dianggap baik jika dilihat dari ketika ia berjanji apakah ditepati atau tidak. Kemudian juga dilihat dari bagaimana ia bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Sebaik-baiknya manusia juga tidak pernah lupa bagaimana memanusiakan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.